Episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin karena pandemi lagi booming dan terapi COVID banyak dipertanyakan, gue mendapat banyak masukan, bisa nggak sih membahas tentang terapi plasma konvalesen? Ah, tapi sebelum kita bahas terapi plasma konvalesen, tentunya kita mesti tahu dulu nih tentang prosedur bagaimana cara transfusi darah, apa sih yang diperlukan, dan kenapa seseorang itu transfusi darah, dan apa aja yang perlu kita sampaikan kepada calon pendonor dan penerima darah. Nah, untuk di episode kali ini kita sudah mengundang dokter spesialis penyakit dalam, nah, ini juga, dokter yang saya hormati. Kita bekerja bersama-sama juga, Dr. Haryadi. Nah, sebentar kita akan invite dulu. Sedikit tentang beliau dari Fakultas Atmajaya. Nah, pada tahun 2007 dia melanjutkan pendidikan spesialis di Universitas Samratulangi pada tahun 2016. Halo, selamat malam Dr. Haryadi. Ya, selamat malam Dr. Adrian. Ya, malam dok. Gimana kabarnya? Ya, sehat-sehat. Luar biasa. Terima kasih dok. Dok, Ya, ini seharusnya kan acara nih ada dua orang hostnya nih dok. Satu lagi partner saya, cuman dia kayaknya ini dok masih terlalu malu-malu kayaknya dok. Ada masalah pada sinyalnya, mungkin nanti dia akan join belakangan. Nanti akan saya coba invite kembali. Nah, baik. ini masuk Ah, juga nih kayaknya. Nah, nah, tadi saya lagi membacakan CV dokter dulu nih sebentar. Jadi tadi sudah sampai pada dokter itu melanjutkan pendidikan spesialis penyakit dalamnya di Universitas Samratulangi pada tahun 2016, lulus tahun 2016. Kemudian dari tahun 2016 sampai sekarang itu praktik di Rumah Sakit Harapan Bunda dan juga Rumah Sakit Mayapada Jaksel. Nah, halo, Bud? Bud? Halo, halo Yan, halo dok. ya, halo. Nah, Bagus gak sinyalnya? Eh, Soalnya di sini Enggak, kadang-kadang hilang aja. Eh, soalnya di sini muka lu kelihatannya gak enak Halo. dilihat, Bud. Gak tahu karena masalah sinyal atau karena beneran emang gak enak dilihat gitu loh. Kayaknya sih nggak Bud? enak dilihat kayaknya. Kalau kita ketemu kan pasti selalu nggak enak dilihat ya. Halo. Ini nggak, kayaknya agak susah untuk join deh. Coba di live dulu, refresh ininya dulu. Sinyal nanti kita coba lagi gimana. Nah, oh, oke. Ya, dokter. Ayo ya, kita lanjutkan dulu ya dok. Gimana dok dengan kesibukannya selama ini dok? ya biasa ya. Ya namanya spesialis penyakit dalam di masa pandemi. Ya kita lagi sibuk-sibuknya support membantu spesialis paru nih untuk Iya, mengatasi pandemik ini ya. Ya, tapi ya di iya, luar iya. itu ya memang fungsi penyakit dalam kan juga luas ya. Ada hal-hal yang memang di luar COVID juga ya, mungkin seperti apa penanganan ya tadi mungkin kasus-kasus yang membutuhkan transfusi darah, kasus-kasus yang memang perlu ya penanganan komprehensif lah ya. Jadi bukan hanya COVID aja ya. Jadi kita Mhm. bicara luas kalau masalah transfusi darah itu bukan hanya plasma konvalesen gitu ya. Tapi memang sekarang yang lagi in plasma konvalesen ya. Tapi juga ada beberapa kondisi lain ya yang sebenarnya juga agak sedikit mengkhawatirkan nih ya. Sekarang itu Ya, DBD ya. DBD ini jadi beberapa kasus memang apa namanya kita perlu penambahan eh, kayak semacam transfusi trombosit seperti itu. Jadi hmm, ya memang banyak hal yang memang bisa kita apa pelajarin dan juga mungkin banyak hal yang di luar ini ya, di luar hanya plasma konvalesen transfusi ternyata luas banget gitu ya. Jadi kita tidak tidak melulu masalah melalui plasma konvalesen aja begitu ya. Jadi mhm. banyak faktor lah ya, banyak hal gitu. Nah, Ya ini dok, baik. terkait dengan yang dokter bilang nih.
banyak yang jadi pertanyaan orang itu adalah kenapa sih mereka memerlukan transfusi darah gitu. Nah, mungkin Hmm. sebagian kecil tadi sudah dokter sebutkan ya, transfusi jenis-jenisnya, misalnya pada penderita COVID memerlukan transfusi plasma, pada penderita DBD memerlukan transfusi trombosit misalnya. Cuman ada nggak sih dok kondisi-kondisi lain yang mungkin agak kurang lebih jarang gitu, tapi sebenarnya ada nih di rumah sakit dan mungkin masyarakat kita ini masih belum terlalu paham nih tentang kenapa sih orang butuh transfusi darah gitu dok. Pengalaman dokter bagaimana? Iya. Ya, jadi pada dasarnya kan transfusi darah ya, itu adalah kita memberikan komponen darah ya, baik secara utuh maupun partikel atau kompartemen di dalamnya. Jadi untuk diketahui darah kita itu kan secara garis besar ya, kalau kita dulu belajar ya hematologi itu kita ada seri darah merah, seri darah putih, dan juga keping trombosit ya. Nah itu kalau dari sisi sel darahnya. Sedangkan dari sisi plasmanya atau bagian yang dalam bentuk cairan di dalam apa namanya pembuluh darah itu, kita punya lagi bagian yang namanya plasma ya. Jadi kita memberikan transfusi itu bisa secara whole atau keseluruhan, tapi bisa juga kompartemen-kompartemennya. Nah, tadi sudah disebutkan kan mungkin pada kondisi COVID ini banyak orang transfusi plasma ya, mendonorkan plasma, mentransfusikan plasma. Tapi sekarang juga banyak kasus-kasus DB yang membutuhkan transfusi trombosit. Nah, ya jadi itu adalah bagian-bagian atau kompartemen dari darah itu sendiri, ya. Dan ada beberapa hal lagi ya, yang juga sebenarnya banyak ya yang kita juga apa namanya sudah rutin sebelum zaman COVID ini ya. Seperti misalnya pasien-pasien talasemia. Ya, talasemia ini tentu saja kan ada kelainan hemoglobin ya. Jadi si penderitanya itu cenderung akan mengalami anemia atau kekurangan darah merah di sepanjang waktu dalam hidupnya. Ya, jadi dia biasanya akan membutuhkan transfusi sel darah merah. Dan transfusi sel darah merah ini harus pada keadaan tertentu dia harus diberikan apa namanya dalam jumlah yang banyak dan besar ya. Sehingga ditemukan lagi kompartemen dalam darah itu yang namanya packed red cell atau PRC, yaitu adalah berisi sebenarnya kompartemen daripada sel-sel darah yang dipadatkan. Jadi dikeluarkan plasmanya, jadi kita dapatkan bagian yang padat daripada darah itu sendiri. Jadi lebih padat ya kandungan di dalam packed red cell tadi. Ya. Kondisi lain misalnya pada kasus pada pendarahan ya, pendarahan aktif ya. Jadi kalau ada pendarahan aktif itu kita biasanya memberikan transfusinya selain trombosit ya, yang memang juga biasanya dalam jumlah yang sangat rendah, kita juga memberikan yang namanya kriopresipitat atau bagian daripada faktor pembekuan darah ya sebenarnya dalam bentuk kriopresipitat maupun fresh frozen plasma. Jadi ini adalah bagian dari plasma darah ya yang entah dibekukan seperti cryo ataupun dalam bentuk fresh frozen plasma yang juga dibekukan tadi. Nah, fungsinya sebenarnya itu untuk menambah faktor pembekuan darah kepada si penerima supaya dia bisa menghentikan atau bekerja untuk menghentikan pendarahan. Ya, pada banyak kasus misalnya terjadi pendarahan saluran cerna, pada pendarahan mungkin akibat kecelakaan atau akibat dari ortopedi ya, biasanya dari traumatologi ya, itu biasanya kadang-kadang mereka membutuhkan kompartemen faktor pembekuan darah tadi gitu ya. Juga pada kondisi-kondisi lain seperti koagulasi diseminata yang menyeluruh atau kita bilangnya DIC ya, disseminated intravascular coagulopathy, itu juga kita perlu komponen-komponen darah yang sangat banyak biasanya, terutama dalam hal faktor pembekuan darahnya. Karena si pasien sedang dalam kondisi tidak bisa darahnya itu tidak mencukupi faktor pembekuan darah sehingga terjadi pendarahan yang luas. Jadi emang transfusi ini luas banget ya. Jadi bukan hanya melulu mengenai plasma konvalesen, tetapi juga banyak kondisi-kondisi lain yang memang juga membutuhkan transfusi darah itu sendiri. Ya. Dok, ini
transfusi darah ini jenisnya banyak banget ya dok ya. Jadi nggak melulu orang tuh kalau misalnya zaman dulu kan pikir transfusi darah itu hanyalah kantong yang warnanya merah gitu. Yang gede, Hmm. kita dapat langsung dari PMI, langsung diberikan kepada orang. Dan ternyata itu jenisnya banyak sekali tergantung pada kebutuhan. Gitu ya dok ya. Ya, betul. Nah, oke. Dok, ini dok, kembali lagi ke pertanyaan yang ini yang tadi saya sempat sebutkan. Kira-kira nih dok ya, sebelum menerima transfusi darah, itu kira-kira apa aja sih yang perlu diperhatikan dok? Uh, uh, ini kita bicara pasien ya, pasien yang akan menerima transfusi darah, ini kira-kira kalau kita nih dari sisi medis apa aja sih yang mesti kita perhatikan agar tidak mengurangi lah mungkin efek samping yang bisa terjadi karena transfusi darah. Gitu, Dok. Ya, baik, terima kasih. Jadi secara garis besar kita membagi persiapannya itu ada dua ya. Pertama, persiapan si penerima atau si resipien ya, dan persiapan si pendonor ya. Nah, untuk persiapan penerima biasanya pertama kita harus punya indikasi yang kuat untuk pemberian komponen darah. Seperti tadi contoh misalnya Hmm. terjadi pendarahan ya, terjadi perdarahan di mana misalnya hemoglobin atau Hb-nya turun sampai di bawah 10 misalnya. Ya, atau Hmm. kondisi lain di mana terjadi gangguan hemodinamik atau gangguan sistemik ya yang menyeluruh akibat kekurangan darah merah itu sendiri. Contohnya misalnya pada pasien-pasien dengan anemia berat, talasemia tadi, di mana pasiennya bisa sampai pingsan, terjatuh, atau mungkin tidak sadarkan diri atau berkunang-kunang. Nah, bila mana memang didapatkan indikasi tersebut, maka kita baru memutuskan bahwa pasien ini akan kita berikan transfusi darah. Nah, kemudian juga untuk si penerima darah, kita biasanya mempersiapkan golongan darahnya, ya, kemudian resusnya, dan juga apabila memang memungkinkan yaitu status cairan di dalam tubuh pasien. Karena pada beberapa kondisi, misalnya pasien dengan gagal jantung atau pasien dengan gangguan ginjal kronis ya, itu biasanya cairannya tidak boleh tidak terlalu berlebih. Jadi dikhawatirkan ketika dia menerima transfusi atau donor dari si pendonor, darah dari si pendonor, maka dia bisa mengalami kondisi kelebihan cairan. Nah, kondisi-kondisi seperti ini memang kita harus pastikan dulu dari si pasien. Jadi dari sisi si penerima kita harus tetapkan indikasi, kemudian tetapkan juga status hemodinamik pasien secara keseluruhan. Ya. Nah, itu kalau dari sisi si penerima. Kemudian dari sisi si pendonor, biasanya dari PMI itu sudah ada standar ya untuk pendonor ya. Salah satunya contohnya adalah berat badan minimal ya, mungkin laki-laki mungkin sekitar di atas 50 ya, sedangkan wanita di atas 45 ya. Kemudian usianya apakah memang eh, biasanya sih 18 sampai 60 tahun ya. Yang disarankan sih yang berbadan sehat ya, jadi tidak ada penyakit apapun, termasuk penyakit-penyakit darah tinggi ataupun penyakit diabetes ataupun penyakit-penyakit infeksi kronis lainnya. Kemudian dari sisi pendonor juga akan dicek golongan darah dan juga resusnya. Lalu ada 5 screening sebenarnya yang dilakukan oleh PMI sejauh ini. Biasanya untuk penyakit-penyakit yang bisa beresiko terjadi penularan di dalam darah itu sendiri, komponen darah. Itu ada penyakit sifilis, ya, kemudian HIV, kemudian hepatitis B, ya, hepatitis C, ya, kemudian juga untuk penyakit-penyakit seperti satu lagi malaria kalau nggak salah itu ya. Jadi itu juga memang harus disingkirkan dulu apakah memang si pendonor memiliki penyakit-penyakit seperti yang tadi disebutkan. Apabila si pendonor tadi misalnya lolos dari screening tersebut, baru kemudian darah yang yang telah si pendonor tadi persiapkan ya, jadi mungkin dia sudah bersedia untuk didonor, maka bisa diambil darahnya. Lalu kemudian pengambilan darahnya juga biasanya dilakukan dengan menggunakan seperti semacam jarum dan juga alat donor ya, jadi kayak transfusi, cuman jarumnya jarum besar, dan dia biasanya sih mengambilnya di darah arteri biasanya ya, supaya darahnya darah segar gitu ya.
Nah, tadi itu adalah persiapan-persiapan si pendonor maupun si penerima darah, ya. Tapi di samping setelah kita melakukan screening sekalipun melalui golongan darah, kemudian juga resusnya dan juga kompartemen-kompartemen seperti komplement dan juga komponen-komponen di dalam darah si pendonor, tetap kita pada saat pemberian transfusi ini tetap harus kita perhatikan kemungkinan terjadinya reaksi transfusi. Jadi karena reaksi transfusi ini memang apa namanya reaksi transfusi bisa saja terjadi ya sepersekian persen kemungkinan walaupun sudah dipersiapkan darahnya sudah cocok dengan si penerima tapi tetap saja bisa terjadi reaksi transfusi. Reaksi transfusi ini yang nanti kita amatin selama proses pemberian sel darah merah sel darah tadi. Ya, mungkin demikian kurang lebih garis besar ya Dr. Adrian. Oke. Nah, ini menarik nih, Dok. Dokter tadi sempat efek dari transfusi ini. Tapi sebelum kita menuju ke arah sana, ini saya mau nyampaikan dulu nih ada beberapa sampaian. Jadi dari akun di .fania148. Selamat malam, Dokter Haryadi. Kenalan nih, Dok, sepertinya ya, Dok ya. Nah, dan ini ada pertanyaan juga nih. Nah, kepada sobat healthy yang lain, kalau misalnya punya pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh tuliskan aja di kolom komentar. Nanti akan kita tanyakan kepada Dokter Haryadi untuk kemudian dijawab. Nah, ternyata udah masuk satu pertanyaan ini, Dok. Pertanyaannya adalah gini, Dok. Dok mau tanya, kalau yang transfusi itu orang dengan sifat jelek, maka yang menerima akan menerima sifat jelek yang sama nggak? Gitu. Jadi ini nggak bicara tentang penyakit ya, Dok. Jadi bicara tentang sifatnya nih. Sifatnya bisa menular nggak melalui darah? Ya, ya. Jadi ya kita jawab ilmiah ya, tapi santai. Ya, jadi yang ditransfusikan itu kan sebenarnya komponen darah ya. Jadi komponen darah tadi itu tidak mewakili apa namanya seluruh DNA atau seluruh komponen protein dari apa namanya mungkin kalau mengenai apa perilaku itu biasanya di sistem saraf otak ya, ya apakah di sistem limbik ya atau mungkin di sistem lain yang berhubungan dengan perilaku. Jadi tentu saja kalau yang ditransfusikan atau diberikan adalah komponen darah maka dia tidak mewakili ya sifat perilaku tadi gitu ya. Jadi tentu saja tidak berhubungan ya ketika seseorang misalnya si pendonornya ini amit-amit ternyata memang seorang penjahat gitu ya. Darahnya didonorkan untuk seorang yang baik terus yang baik jadi penjahat gitu ya. Nggak seperti itu ya. Jadi sifat manusia itu diwariskannya itu tidak melalui sel darahnya saja gitu ya. Jadi ada banyak faktor. Jadi kalau menurut saya sih itu mitos saja ya kalau sel darah seseorang diberikan ke orang lain maka sifat-sifatnya akan terwariskan ke orang tersebut gitu ya. Oke, berarti sudah terjawab ya. Tadi kalau itu hanyalah mitos, jadi jangan dipercaya lagi. Kita nggak usah takut nih kalau misalnya kita menerima transfusi darah, kita cek dulu. Kita mesti kenalan dulu, PDKT dulu orang baik atau enggak mesti kayak gitu. Yang penting darahnya bagus, bebas dari penyakit. Nah, ini kembali dok. Tadi dokter sempat nyebutin. Oh, ada ini dok, ada salam lagi dari akun Herianti Handayanto. Malam dokter. Nah, kembali ke topik kita tadi, dokter tadi sempat nyebutin nih tentang efek samping yang tidak diinginkan dari saat transfusi. Nah, mungkin efek samping alergi itu adalah sesuatu yang sudah umum dikenal oleh masyarakat. Tapi yang saya yakin pasti ada nih efek-efek samping lain nih yang mungkin bisa dokter bantu jelaskan. Mana dok? Iya, terima kasih. Jadi secara keseluruhan ya bukan efek samping istilahnya dalam transfusi yaitu reaksi transfusi ya. Jadi reaksi transfusi ini adalah reaksi yang bisa terjadi selama darah tersebut ditransfusikan atau diberikan ke si penerima ya. Nah, reaksi transfusi biasanya kita bagi secara keseluruhan ada banyak sih reaksi transfusi ya, tetapi yang secara garis besarnya itu yang pertama. Halo, selamat malam. Halo dok, maaf. Ada sinyalnya co-host ini gabung. Biar lebih seru gitu. Emang ya, ini. Gimana? Ya. Enggak, lagi sorry. bicarakan ini
tentang apa reaksi transfusi ya. Iya. Oke, Ya Dok. baik, Dok, saya lanjut ya teori iya. sedikit Silakan dok. biar Silakan dok. Silakan, Silakan. Dok. mudah-mudahan nggak pada ngantuk nih, udah malam minggu soalnya. Abaikan aja dok, udah datangnya telat ya kan, nggak bawa apa-apa gitu kan. Ini kalau misalnya Ya, saya punya calon mantu kayak gini, saya usir dok. Iya dok, soalnya setiap kali saya live ketemu sama dokter Adrian, bawaannya error terus. Kalau dokter lain sih enggak sebetulnya. Jadi kalau ada dokter Adrian pasti kita selalu bermasalah. Maaf dok, dipotong. Piye dok. Tadi aku dengerin kok. ya. Yang penting niatnya Dokter Adrian, biar telat juga nggak apa-apa. Ya baik, lanjutin Baik, sedikit ya. Iya dok. boleh dok, Jadi reaksi silakan. transfusi ini ya memang beragam ya, tapi secara garis besar pertama yang tadi Dokter Adrian sudah sebut mungkin berhubungan dengan reaksi alergi atau eh, reaksi antara kita bilangnya sih antara si pendonor, antigen si pendonor dengan mungkin antibodi si penerimanya yang tidak match, atau sebaliknya antibodi si pendonor dengan antigen si penerimanya. Nah, ini biasanya graft to host graft to host reaction ya istilahnya ya. Jadi Oh. seperti apa namanya, kalau kita kan memberikan komponen darah kita itu kan pasti di dalamnya itu terdapat kayak semacam komplemen, kemudian juga antibody ya, kemudian juga beberapa kondisi-kondisi lain di mana itu mungkin tidak bisa diterima oleh si penerima ya, karena si penerima juga punya kondisi-kondisi antibody tertentu yang mungkin kalau udah dicocok-cocokin tetap aja ada sedikit yang berbeda gitu. Nah, biasanya itu akan menyebabkan reaksi transfusi. Reaksi transfusi yang paling ringan itu biasanya pada saat diberikan itu si penerima langsung mengalami menggigil atau demam. Ya, itu yang paling simpel ya. Itu karena apa? Karena semua reaksi terjadinya reaksi darah tadi biasanya akan membangkitkan sistem inflamasi dan akan menghasilkan demam gitu ya. Jadi itu yang paling simpel. Reaksi lain tapi ini fatal biasanya, yaitu reaksi yang sifatnya akan menyebabkan terjadinya hemolisis atau kerusakan sel gitu ya. Sehingga bisa saja sebentar ya. Waduh, anakku rewel nih. Iya, iya. Aku geser dikit ya. Gak apa-apa dok. Nggak apa dok. Ya. Jadi intinya sih terjadi reaksi antara sel darah tadi ya dengan antara si pendonor dengan si penerima. Bisa berupa demam, bisa berupa reaksi alergi seperti gatal, bisa berupa juga reaksi transfusi seperti yang ekstrim biasanya pelepasan histamin dan terjadi seperti serangan asma ya, mengi ya, kemudian sesak ya, seperti itu. Itu yang ekstrim ya, bisa saja terjadi. Tapi biasanya yang paling lumrah itu terjadinya seperti reaksi demam ya. Kemudian rash juga bisa, seperti gatal-gatal di kulit, kemerahan ya, itu biasanya reaksi-reaksi yang bisa timbul akibat si donor darah tadi ya. Kemudian ya tadi untuk reaksi alergi ya seperti yang dibilang tadi. Kalau yang selanjutnya itu berhubungan dengan volume ya. Jadi bisa saja ketika tadi saya bilang pada kondisi tertentu memang tidak dibolehkan berlebihan cairan tubuhnya, seperti misalnya kondisi ada sakit jantung, ada sakit ginjal ya, sehingga kita berikan darah tadi akan menambah jumlah volume cairan tubuh si pasien tadi, sehingga dimungkinkan terjadinya volume overload sehingga bisa mencetuskan seperti serangan gagal jantung atau mungkin sesak udem paru ya. Itu bisa terjadi pada si penerima. Sehingga si penerima merasa sesak ya. Dia merasa tidak bisa berbaring, harus duduk ya, seperti itu. Ya, itu terjadi manakala memang terjadi kelebihan volume cairan tubuh. Ya, itu yang golongan kedua. Lalu reaksi yang ketiga itu biasanya yang berhubungan dengan transmisi atau transmisi penyakit ya. Jadi penularan penyakit melalui donor darah atau melalui darah. Memang sih hal ini sudah diminimalkan sekali, apalagi setelah ada screening tadi yang saya bilang 5 penyakit besar. Ya, jadi sangat kecil kemungkinan terjadinya transmisi penyakit-penyakit ya. Tapi tetap saja kan penyakit ini berkembang terus ya, maka memang setiap
kita mentransmisikan atau mendonorkan cairan tubuh kita, itu tetap ada kemungkinan misalnya ada penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi atau penyakit tersebut berada dalam masa inkubasi sehingga belum terdeteksi pada saat pemeriksaan screening, maka ketika darahnya didonorkan ke si penerima, bisa saja itu akan menimbulkan penyakit pada si penerima gitu ya. Jadi memang sekali lagi kita berusaha meminimalkan terjadinya transmisi virus atau penyakit tadi, tapi tetap saja ada celah di sana di mana ada kemungkinan si penerima akan tertular penyakit-penyakit tertentu dari darah si pendonor gitu. Nah, itu kurang lebih 3 reaksi transfusi yang bisa saja terjadi akibat pemberian produk darah. Mungkin itu. Atau Dokter Adrian ada pengalaman lain mungkin. Silakan. Oh iya, enggak dong. Memang biasanya sih kalau dari saya sih memang biasa paling banyak yang saya temui banyaknya menggigil ya dok ya. Betul, kalau menggigil, kemasan demam, begitu diberikan antidosis sih biasanya memang agak perbaikan sih kondisi pasiennya. Nah, cuman saya penasaran sama Budi ya, Bud. Enggak, kalau misalnya kita nggak melakukan transfusi darah, tapi menggigil, itu berarti kenapa ya? Iya kan tadi kan nanya pengalaman Dokter Adrian, jadi nyambung gitu loh ya. Tutup jendela, kecilin AC-nya, biasanya sih kayak gitu sih Bud. Oh iya, enggak Pak. Tapi gue penasaran nih, maksudnya pas tadi Dokter Haryadi menjelaskan tentang 5 penyakit yang biasanya dicek pada saat pendonor darah, itu lu udah masuk belum? Belum, gue cuma dengar 5, tapi penyakitnya belum tahu 5 itu. Oh gitu. Jadi setelah gue dengar dari Dokter Haryadi, gue menarik kesimpulan bahwa lu kayaknya nggak bisa jadi pendonor darah. Karena nomor 1 yang disebut itu adalah sifilis. Lu jangan cuma gue sebut tidak ya. Bentar. Gue nggak menyebut lu punya sifilis. Gue menyebut lu nggak bisa donor darah gitu. Enggak, itu tendensius namanya. Itu pendengar kita jadi merasa Budi punya sifilis gitu dong. Nggak bisa nih begini. Parah ya, ini. Ya salah satu gejala sifilis menggigil juga sih Bud kalau gitu. Oke, dok, aku ini karena baru masuk, aku excited banget. Aku pengen tanya ini, pas banget. Aku pengen tanya pertanyaan ini. Dok, sorry dok, kalau pertanyaannya agak random, agak awam, karena aku pribadi awam. Jadi sebetulnya kalau kita kan tahu golongan darah itu ada 4 gitu ya, ada A, B, AB dan O gitu. Nah, ketika memang fungsinya tuh apa dok gitu? Maksudnya apakah orang kalau berbeda nggak bisa terima golongan darah? Dulu sih jokesnya gini, golongan darah AB tuh paling rakus tuh, karena dia bisa terima semua, tapi dia nggak bisa ngasih ke semua gitu. Jadi di pikiran saya waktu itu, saya pengen banget golongan darahnya AB. Kalau ada apa-apa gampang. Tadi pikir gitu dong. Tapi ternyata saya pas tahu saya agak kecewa juga. Kan paling baik gitu ya, ngasih ke semua tapi nggak bisa terima gitu. Jadi saya merasa tidak adil ini sebenarnya golongan darah ini sebetulnya. Jadi saya tahu maksudnya apa, sama resus juga sih dok. Waktu pranikah kan resusnya apa nih? Kan dicek biasa orang Asia tuh resusnya plus ya kalau nggak salah. Jadi aku juga penasaran. Aku nggak tahu sih fungsinya apa sebetulnya itu. Thank you dok. Iya. Ya makasih. Ya mungkin golongan darah A, B, AB ya. Itu memang sudah lama sekali ya sama O ya. Dulu memang ketika mungkin zaman Perang Dunia Kedua atau pertama ya, memang berkembang bahwa karena memang waktu itu dibutuhkan begitu banyaknya darah ya ketika korban perang berjatuhan ya, maka diambil sikap ya memang juga berdasarkan penelitian ilmiah ya bahwa ada misalnya golongan darah O ternyata dia bisa diberikan ke golongan darah yang lain termasuk juga yang golongan darah O, jadi bisa dibilang dia sebagai donor universal gitu ya. Jadi yang punya golongan darah O itu bisa mendonorkan darahnya ke semua golongan darah lain gitu ya. Dan juga AB ya, AB tadi bersifat dia paling unik nih ya, jadi dia nggak bisa mendonorkan selain ke si yang punya golongan darah AB juga gitu ya. Kalau dipaksakan golongan darah AB tadi diberikan ke golongan darah A atau B ataupun O, maka darahnya akan menggumpal gitu ya. Jadi memang ada dasar ilmiahnya ya, itu melibatkan antigen antibodi tadi ya. Tapi memang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan juga sekarang sudah banyak sekali
ya semacam gerakan donor ya. Jadi sekarang ada beberapa saya lihat kita masyarakat sudah rutin untuk mendonorkan darahnya 3 bulan sekali ya. Jadi tidak terlalu sulit lagi kita mendapatkan golongan darah yang sejenis untuk ditransfusi atau didonorkan ke yang sejenis tadi ya. Tapi tetap dengan golongan darah yang ada tetap kalau saya sih pernah mendapatkan kasus-kasusnya, tetap yang paling sulit itu adalah golongan darah AB biasanya. Golongan darah AB ini memang unik ya, jadi memang kalau kita punya golongan darah AB itu biasanya kalau kita rutin mendonorkan tuh kita akan dicatat nomor teleponnya. Kenapa? Karena sewaktu-waktu nanti ada diperlukan, mungkin kita dibutuhkan tuh ya golongan darahnya itu AB. Karena ya untuk golongan darah AB itu agak sulit biasanya. Apalagi tadi yang dibilang dengan resus ya, resusnya negatif misalnya, ya itu memang sulit banget tuh karena memang rata-rata 95% orang Asia dan Indonesia itu resusnya positif ya. Ada beberapa saja yang resusnya negatif dan banyak di Eropa ya resus negatif itu. Jadi Eropa dan Amerika. Jadi untuk resus negatif juga sangat-sangat langka itu darahnya. Nah, untuk ditransfusikan atau mendonorkan itu kita sekarang syarat minimalnya adalah golongan darah dan resusnya harus sama. Jadi tidak bisa lagi kanibal seperti dulu, golongan darah O bisa ditransfusikan ke A, ke B, ke AB, ke O gitu, nggak bisa. Tapi sekarang kan per golongan darah dan sesuai dengan resusnya gitu ya. Jadi udah nggak bisa lagi berbeda golongan darah seperti dulu gitu. Tapi mungkin amit-amit ya nanti apabila kondisi mendesak sehingga kekurangan darah segala macam itu ya mungkin bisa diberlakukan lagi sistem seperti dulu gitu ya waktu zaman Perang Dunia Kedua gitu ya. Mungkin demikian ya penjelasannya. Nah, ini baru adil nih. Gitu. Semua terima hal yang sama. Dulu tidak adil nih namanya. Merasa tidak adil dong ini kan sebenarnya. Sekarang adil nih. Lebih lega lah hatinya. Gue mau nanya satu hal deh sama lu. Lu pernah donor darah? Pernah jadi donor darah nggak? Nggak pernah. Udah gue duga. Nggak perlu lihat golongan darah. Buat tahu kepribadian lu tuh sempit gitu loh. Pedit. Jangan ini nggak tahu golongan darah dia apa ini. Nah, udah tahu dong sekarang. Udah tahu. Dulu saya nggak tahu. Dok, sebelum masuk pertanyaan terakhir, aku pas juga pengen tanya nih. Jadi kan keluargaku, mertuaku semua rajin donor darah, bener tiap 3 bulan. Nah, cuma aku yang nggak karena takut kan, takut suntik. Dok, pengen tanya, sebetulnya ini ada rumor dibilang kalau orang biasa donor darah, kalau nggak donor tuh badannya nggak enak gitu. Atau ada yang bilang donor darah itu selain membantu orang juga bagus membersihkan darah kotor. Itu benar atau mitos sih, Dok? Aku kepikiran aja tiba-tiba. Iya. Jadi kalau darah kotor mendingan cuci darah ya sekalian. Wah, mitos tuh. Parah. Oke, Dok. Bercanda. Kan kotor gitu dicuci darahnya sekali. Bercanda aja ya. Oke, Dok. Biasanya pendonor itu biasanya rutin ya. Biasanya kalau kita sudah punya kartu PMI itu kita biasanya diharapkan untuk rutin mendonorkan darahnya 3 bulan sekali. Kenapa 3 bulan? Karena usia sel darah yang paling lama yaitu sel darah merah itu berumur kurang lebih 3 bulan. Jadi tubuh kita terutama sumsum tulang ya itu akan memproduksi sel darah merah dalam waktu 3 bulan. Jadi untuk dalam waktu 3 bulan itu sel darah tersebut beredar dalam tubuh kita. Ya, jadi selama 3 bulan itu dia bisa bertahan hidup sel darahnya, ya. Tapi setelah 3 bulan dia akan dirusak atau dia akan mengalami kematian dan itu akan dirusak oleh limpa kita. Ya. Jadi limpa kita itu sebagai penghancur sel, gitu ya. Kenapa dihancurkan? Karena sel darah merah yang sudah terlalu tua umurnya tidak bisa lagi menangkap oksigen dengan optimal, sehingga kadar oksigen tubuh kita akan menurun ya dan itu akan mengganggu metabolisme di organ-organ terutama di otak, di jantung ya. Itu akan sangat terganggu sekali ya. Jadi kenapa 3 bulan? Ya karena tadi sesuai dengan usia sel darah merah kita. Nah, lalu ketika kita mendonorkan darahnya, darah kita donorkan ke orang lain, apakah kita akan kekurangan darah merah? Nah, ini ternyata sudah ada penelitian, ternyata tidak. Sama saja jumlah sel darah merahnya.
atau sel darahnya di dalam badan kita itu akan sama saja meskipun darah kita donorkan ke orang lain. Kenapa? Karena tadi sumsum tulang kita akan menggantikan darah yang tadi sudah keluar gitu ya. Jadi sumsum tulang kita itu kalau dalam kondisi sehat dia bisa memproduksi sel darah, bukan hanya sel darah merah, sel darah putih, sel darah merah dan trombosit dalam jumlah yang cukup ya, bahkan ketika kita sudah mendonorkan darah kita ke orang lain. Nah, bahkan ada ya sebenarnya sih bukan bukan mitos juga ya, tapi memang bisa dijelaskan secara ilmiah, yaitu ketika kita mendonorkan darah secara rutin, maka sumsum tulang kita juga akan menggantikan sel-sel darah tadi secara rutin juga, dan ini akan membuat sel darah yang di dalam badan kita itu dalam rentang waktu yang masih fresh seperti itu, sehingga dia bisa menangkap oksigen dari paru-paru, mengedarkannya mungkin ke organ-organ penting seperti jantung, otak, ginjal ya, dan juga sel otot, sehingga kita mendapatkan kesan lebih seger atau lebih fresh, lebih optimal gitu ya, ketika kita mempunyai sel darah merah atau sel darah yang lebih muda usianya gitu ya. Jadi itu mengapa katanya orang kalau donor darah secara rutin maka badannya terasa lebih fresh, lebih seger gitu. Dan sebaliknya ketika sudah tidak mendonorkan darahnya lagi, dia kok merasa kurang fresh gitu ya. Tapi memang secara ilmiah kalaupun kita misalnya tidak mendonorkan darah lagi, maka sel darah tadi akan dihancurkan oleh limpa kita, sehingga tidak usah khawatir dia akan tetap beredar dalam tubuh kita tapi tidak optimal gitu ya. Jadi pasti dia akan dihancurkan. Begitu kurang lebih siklusnya terjadi terus selama 3 bulan. Berarti ada benarnya juga ya dok ya perkataan itu ya? Ya betul. Secara teori dimungkinkan ya. Jadi karena memang oksigennya jadi lebih optimal ditangkap oleh sel darah merah tadi, sehingga dia bisa mengedarkan oksigen juga lebih baik ke seluruh tubuhnya. Bukan darahnya kotor berarti ya. Emang mungkin orang-orang tua kali supaya lebih gampang ya. Ini darahnya nanti kotor. Ayo di transfusi. Oke. Cuci dulu. Oke, dok, ini aku punya pertanyaan lagi. Jadi turut berduka cita pasti buat semua teman-teman yang mungkin ngalami kehilangan, yang menderita COVID-19. Tapi aku hampir tiap hari dok di story, di Instagram hampir lihat orang bilang dibutuhkan transfusi plasma untuk terapi COVID. Diutamakan laki-laki udah kena, udah tes PCR gitu. Sebetulnya itu apa sih dok? Aku sih bener-bener kayak nggak tahu. Maksudnya apakah ini benar berfungsi gitu? Terus gimana cara kerjanya itu sih dok? Karena banyak banget hampir tiap hari sih kita lihat. Baik, ya, jadi kita sekarang ini kan banyak ya. Jadi di antara teman-teman kita atau saudara-saudara kita mungkin ya, kita sering kali tuh mendapatkan announcement atau notice dibutuhkan golongan darah A atau B atau O gitu ya untuk donor plasma konvalesen. Syarat-syaratnya demikian gitu ya. Jadi memang plasma konvalesen ya namanya ya, plasma konvalesen ini adalah sebenarnya plasma darah ya. Plasma darah kita ya, atau plasma darah orang-orang yang sudah sembuh dari COVID ya. Jadi untuk diketahui plasma darah kita ini menyimpan yang namanya imunoglobulin ya, atau yang kita kenal sebagai sistem imunitas atau sistem pertahanan tubuh sebenarnya. Imunoglobulin sendiri itu adalah sistem pertahanan tubuh humoral ya. Nah, itu biasanya didapatkan manakala kita terkena satu penyakit tertentu, maka imunoglobulin itu akan dibentuk ya, terutama imunoglobulin G dan M ya, itu bisa dalam darah. Ada imunoglobulin lain seperti imunoglobulin A, imunoglobulin E, itu mungkin bisa terdapat dalam epitel atau permukaan daripada saluran nafas, saluran cerna ya, itu mungkin juga punya fungsi sebagai pertahanan tubuh, di mana misalnya kalau dia imunoglobulin A misalnya, dia bisa berada di dalam saluran nafas atau saluran cerna. Jadi ketika ada virus masuk, dia langsung bersihkan dengan imunoglobulin A tadi. Nah, tapi terutama sih kalau plasma ini biasanya imunoglobulin G dan M. Nah, imunoglobulin tadi ya dihipotesiskan atau diasumsikan dia memiliki sifat kekebalan pasif. Kekebalan pasif itu maksudnya apa? Maksudnya adalah dia memiliki efek antivirus ya ketika dia diberikan ke orang yang sedang sakit
Nah, tapi efek antivirusnya tadi itu bersifat pasif. Jadi bukan untuk membangkitkan antibodi si orang yang sakit, tapi dia diberikan antibodi yang bisa melawan untuk waktu sementara untuk virus tadi. Kalau misalnya si orang yang sakit tadi diberikan antibodi atau imunoglobulin dari orang yang sudah sembuh, maka diasumsikan bahwa antibodi atau imunoglobulinnya bisa membantu melawan virusnya. Karena si orang yang sakit tadi diibaratkan belum punya antibodi atau belum punya sistem imun yang baik untuk melawan virus corona, gitu ya. Jadi itu yang kita namakan sebagai kekebalan pasif ya. Kalau kekebalan aktif itu biasanya kita dapatkan ketika kita sembuh dari COVID atau sembuh dari penyakit atau kita divaksin. Ya, jadi kalau kita divaksin, kita juga bisa dapat kekebalan yang aktif di mana tubuh kita itu aktif bisa membentuk kekebalan terhadap virus tersebut. Tapi kalau kekebalan pasif itu jelas diberikan dari luar ke dalam tubuh kita, dipasang di badan kita untuk sementara melawan virus atau penyakit dalam tubuh kita, gitu ya. Nah, pada plasma konvalesen memang ya saat ini masih dalam penelitian ya, ada berbagai macam sumber dari luar, dari dalam negeri ya. Cuman memang dihipotesiskan biasanya dia bermanfaat atau berguna pada fase awal dari fase penyakit tadi ya, penyakit COVID. Jadi kan kita tahu penyakit COVID nih fasenya itu ada fase awal di mana mulai ada gejala-gejala virus ya, batuk-batuk, kemudian pilek, sakit tenggorokan, mungkin ada sedikit demam ya, sampai gejala yang paling berat sampai sesek dan kematian gitu ya. Nah, plasma konvalesen memang paling tepat diberikan di fase awal, yaitu pada saat si pasiennya baru mengalami gejala-gejala ringan seperti batuk, seperti pilek, ya, sampai dengan kurang lebih 14 hari setelah gejala pertama. Jadi dikatakan di situ masih mengalami fase virus. Jadi virusnya masih aktif bereplikasi. Nah, plasma konvalesen sendiri biasanya ini ya memang pengalaman juga perkembangannya seringkali terlambat ya. Jadi pada saat kondisi pasien itu sudah sesak, sudah berat seperti itu, sehingga fungsi dari plasma konvalesen yang berisi antibodi atau kekebalan pasif tadi menjadi tidak begitu efektif gitu ya dalam melawan COVID. Nah, mungkin juga ini yang menjadi catatan kita bersama bahwa kalau memang memungkinkan, masih memungkinkan kita penyintas COVID atau kita juga baru sembuh dari COVID, kita bisa mendonorkan plasma kita gitu ya untuk orang yang memang membutuhkan gitu ya. Karena memang saat ini kan jumlah pasiennya sangat banyak dan permintaan untuk plasma konvalesen juga sangat banyak. Begitu ya. Jadi kurang lebih plasma konvalesen adalah memang produk darah di mana di situ akan terdapat antibodi atau imunoglobulin dari orang yang sudah sembuh gitu ya. Dan itu diharapkan bisa mempunyai sifat atau melawan virusnya di fase-fase awal gejala gitu ya. Jadi bukan di fase-fase akhir atau fase yang berat gitu. Mungkin demikian. Ya, mantap. Terima kasih banget nih buat Thank you, informasinya. Dok. Jadi melalui acara ini kita juga mengajak nih teman-teman jangan takut untuk lakukan donor darah atau untuk saat ini adalah donor plasma gitu. Karena kita nggak akan pernah tahu kapan darah kita akan berguna, akan terpakai, tapi yang pasti akan membantu orang lain. Gitu. Ya, boleh tanya nggak? Tunggu. Donor darah sama donor plasma tuh sama kan? Maksudnya pengambilan darah seperti biasa kan? Sama. Nanti tinggal diproses di PMI-nya yang berbeda. Biasanya sih seperti itu. Gitu. Oke, baik. Jadi plasma itu komponen darah gitu ya. Jadi sama gitu kan sebenarnya dia sebagai donor darah. Cuman nanti dari komponen tersebut dipilah-pilah lagi. Nanti ada yang selnya jadi packed red cell, kemudian trombositnya jadi trombosit konsentrat, dan ini plasmanya gitu ya. Melalui proses lagi nanti akan menjadi plasma konvalesen. Tapi tetap kita sebagai pendonornya ya kita mendonorkan semuanya gitu ya. Dari darah kita, bukan cuma ambil plasmanya doang gitu, enggak. Tuh. Tadi dijelasin di awal, Bud.
Kalau sinyal lu bagus, lu bisa dapet itu ilmunya. Gimana sih? Ya kan, maaf kesalahan sinyal ya, agak susah ya. Jadi buat Sobat Healthy yang misalnya sama seperti Budi nih, yang ketinggalan di episode awalnya, bisa nanti menyaksikan lagi ulang seluruh episode IG Live kita saat ini, itu di channel Healthy Hack, channel YouTube kita di healthyhacks.id. Besok pada hari Senin akan kita posting sekitar jam 4 sore. Nah, Teddy, terima kasih banyak ya dok. Terima kasih Sudah mau dokter. meluangkan waktu di sama-sama. malam minggu ini, bagi kepada kita ilmu yang sangat banyak sekali. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi semua. Amin. Gitu. Amin. Amin. Ya. Jadi jangan lupa selalu saksikan terus channel Healthy Hack ID. Itu untuk YouTube-nya akan kita posting setiap hari Senin dan Kamis. Podcast kita juga akan naik setiap hari Kamis juga. Dan kalau misalnya punya kritik, saran, ide, bisa langsung DM ke Instagram kita. Gimana, Bud? Kalian bisa DM kita ke Instagram kita di healthyhacks.id. Dan juga kalau kalian punya pertanyaan jangan sungkan, karena kita akan balas. Bahkan mungkin kita bisa jadi sebuah topik tersendiri juga kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan khusus gitu. Jadi sampai sini aja. Sampai jumpa di episode minggu depan. Jangan lupa stay healthy And stay alive. Bye-bye.